Pengumuman penting untuk para dulur. Mulai sekarang, konten Nano Mesin akan dibagi menjadi dua format. Konten pertama, konten berdurasi panjang yang akan tayang setiap minggu pukul 18.00 WIB. Ini mencakup kelanjutan dari Nano Mesin part 18 dan seterusnya, dengan durasi yang lebih lama biar kalian puas nikmatin alurnya. Konten kedua, konten berdurasi pendek yang akan tayang setiap Kamis pukul 18.00 WIB, khusus untuk update chapter terbaru dari Nano Mesin. Karena hanya memuat satu chapter per minggu, durasinya sekitar 10 menitan saja. Nah, khusus buat yang nonton konten Kamis, tolong jangan komentar, "Bang, kok durasinya pendek? Kecewa ah." Lah bujang, itu emang update-nya seminggu satu chapter. Masih ngeluh juga, Mimin potong bijimu, cemas kau nanti. Melanjutkan kisah sebelumnya. Setelah Jeon Yeon mengguncang markas Osan dan menghabisi 3 iblis Sungai Kuning, ia memperoleh informasi penting mengenai lokasi Youngho Family. Fokus utama mereka kini beralih menyelamatkan cucu nenek Gam sebelum tengah malam tiba. Tanpa membuang waktu, Yeon dan rombongannya kembali menunggang kuda, menembus jalanan terjal di sepanjang tepian sungai. Dalam perjalanan, tatapan Yeon terus menyapu sekitar, seolah berusaha menafsir ulang peta di dalam benaknya. Ia terlihat takjub. Untuk pertama kalinya, ia menyaksikan sendiri bentuk asli dari daerah yang selama ini hanya dikenal lewat nama 18 River Families. Sungai besar itu benar-benar bercabang menjadi banyak aliran. Dangwa memimpin barisan depan. Sebagai penunjuk arah, ia memberi isyarat bahwa salah satu cabang sungai yang lebih kecil mengalir menuju Gunung Domen. Jalur itu yang akan mereka tempuh. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah tebing tinggi yang menghadap langsung ke dermaga di bawah sana. Dari tempat berdiri mereka sekarang, tampak 2 kapal besar berlabuh menggantung di atas air. Hubung menghela nafas panjang. Ia tidak menyangka tempat seperti itu bisa ditemukan setelah perjalanan melelahkan mendaki gunung. Tidak heran, lokasi itu begitu sulit ditemukan, terlindung oleh alam dan tersembunyi dari mata kebanyakan orang. Dari ketinggian, Yeon mengamati dengan seksama. Beberapa bandit tampak tersebar di dermaga, patroli bergantian dalam formasi yang cukup rapi. Melihat pola pergerakan mereka, Yeon tahu tempat ini bukan sekadar persembunyian bandit biasa. Dangwa turut mengamati dan memperingatkan bahwa jika mereka mendekat tanpa rencana matang, keberadaan mereka pasti akan langsung terdeteksi. Sambil tetap mengamati kapal, Yeon berkomentar bahwa ukuran kapal yang berlabuh di dermaga itu lebih besar dari yang ia bayangkan. Dangwa mengangguk pelan dan menjelaskan bahwa meskipun kapal para bandit sungai memang umumnya tidak kecil, kapal-kapal ini jauh lebih besar dari ukuran standar. Biasanya, kapal bajak laut sungai dibuat ramping agar mudah bergerak dan mengejar target. Tapi kapal ini jelas dirancang untuk sesuatu yang lebih besar. Tak lama kemudian, Hubung menunjuk ke arah dermaga, memperlihatkan aktivitas mencurigakan yang berlangsung di sana. Para bandit tampak sibuk memindahkan barang-barang ke kapal besar, sementara gudang-gudang di sekitar dermaga tampak mulai dikosongkan. Dangwa mengusap dagunya, memperhatikan dengan tajam. Ia menyimpulkan bahwa kemungkinan besar kelompok bandit ini sedang bersiap untuk memindahkan markas mereka. Yeon mengangguk tenang. Ia menjelaskan bahwa kebiasaan berpindah tempat adalah bagian dari strategi para bandit sungai. Mereka jarang menetap lama di satu lokasi, dan kebetulan rombongan Yeon datang di saat yang tepat, masa transisi. Dangwa menyadari bahwa situasi ini sangat menguntungkan. Jika mereka dapat memanfaatkan momentum ini, ada kemungkinan besar untuk menyelamatkan cucu nenek Gam tanpa harus menimbulkan kekacauan besar. Namun sebelum bergerak, Yeon menegaskan bahwa mereka harus terlebih dahulu memahami kondisi di bawah sana secara lebih rinci. Ia lalu memanggil Baekgi dan menunjuk ke arah 2 sosok yang terlihat berdiri terpisah dari kelompok utama di dermaga. Dengan suara tenang, ia memerintahkan Baekgi untuk menangkap keduanya secara diam-diam dan membawanya ke atas. Baekgi menatap ke arah target, lalu mengangguk singkat sambil tersenyum percaya diri. Ia bersiap melaksanakan. Dari atas tebing, Baekgi segera melesat turun dengan gerakan senyap dan presisi tinggi. Namun tepat ketika ia memulai aksinya, tatapan Yeon tiba-tiba berubah. Ia melihat sesuatu yang tidak terduga. Ada sekelompok bandit sungai lainnya yang berjalan menuju menara pengawas dari arah berlawanan. Baekgi yang belum mengetahui perubahan situasi tersebut, terus melaju dengan kecepatan penuh. Dalam hitungan detik, ia sudah berada di menara dan berhasil melumpuhkan 2 penjaga dengan gerakan cepat dan nyaris tanpa suara. Salah satu dari mereka segera ia gendong
bersiap untuk membawanya naik ke atas tebing. Namun saat hendak berbalik, langkah Baekgi terhenti. Di belakangnya muncul seorang penjaga dari kelompok bandit lainnya. Sosok yang tadi sempat dilihat Yewon. Situasi menjadi genting. Tapi sebelum penjaga itu sempat bereaksi, tubuhnya mendadak limbung dan roboh. Leher mereka patah dalam senyap mengakhiri hidupnya seketika. Dari balik bayangan, Wubong muncul sambil terkekeh. Ia menjelaskan bahwa Yewon telah melihat pergerakan musuh dan mengutus dirinya serta Danghwa untuk memberikan bantuan. Danghwa yang menyusul dari belakang segera mengingatkan agar mereka tetap senyap dan segera memindahkan tubuh para penjaga yang tak sadarkan diri agar tidak menarik perhatian. Salah satu penjaga yang dilumpuhkan telah berhasil dibawa ke atas tebing. Ketika kesadarannya mulai kembali, hal pertama yang ia lihat adalah kilatan dingin dari bilah pedang yang telah menghujam lehernya. Danghwa dengan suara rendah namun tajam memperingatkan bahwa satu kata teriakan saja cukup membuat kepalanya lepas dari tubuh. Ia memerintahkan sang penjaga untuk mengangguk jika mengerti. Penjaga itu segera menunduk pelan, tubuhnya gemetar. Danghwa langsung mengajukan pertanyaan pertama. Mengapa para bandit memindahkan markas mereka hari ini? Penjaga itu menjawab dengan suara terbata. Mereka melakukannya karena markas telah ditemukan oleh pihak lain. Mendengar hal itu, Yewon mengerutkan alis. Dalam benaknya, ia merasa ada yang janggal. Seingatnya, ia datang ke wilayah ini segera setelah membunuh 3 iblis Sungai Kuning. Seharusnya belum ada waktu bagi kabar itu tersebar. Danghwa melanjutkan interogasi, menanyakan siapa pihak yang telah menemukan lokasi tersembunyi ini. Namun penjaga itu menggeleng. Ia mengaku tidak tahu apa-apa karena hanya bertugas sebagai penjaga dermaga. Pertanyaan berikutnya lebih tajam. Danghwa bertanya tentang keberadaan cucu dari dokter ilahi. Namun wajah penjaga itu menunjukkan kebingungan. Ia bahkan tidak tahu siapa yang dimaksud. Melihat reaksi itu, Danghwa langsung menekan bilah pedangnya menempel ke kulit leher si penjaga. Ia memperingatkan agar pria itu tidak berpura-pura bodoh. Penjaga tersebut langsung panik. Ia berseru ketakutan, menyatakan bahwa ini pertama kalinya ia mendengar soal cucu dokter ilahi. Bahkan kabar tentang adanya tawanan pun tak pernah sampai ke telinganya. Yewon yang berdiri tak jauh mulai berpikir dalam diam. Semuanya terasa aneh, sebab menurut kesaksian Yeon Wonja yang kala itu berada di bawah pengaruh hipnosis, informasi tersebut seharusnya tak bisa salah. Ada sesuatu yang tidak sinkron. Untuk memastikan, Yewon akhirnya angkat bicara. Ia bertanya, apakah sang penjaga pernah melihat seorang wanita bernama Gamian? Wanita bertubuh kekar dengan tai lalat mencolok di hidung. Mata penjaga itu langsung membulat. Ia tampak mengenali deskripsi itu dengan jelas. Dengan nada yakin, ia menjawab bahwa wanita tersebut adalah milik wakil master mereka, perempuan rampasan yang kini telah menjadi kekasihnya. Mendengar pernyataan itu, Wubong dan Baekgi saling menatap kaget. Mereka hanya bisa bergumam, kalau Nenek Gam tahu soal ini, bisa gawat. Yewon langsung menanyakan lokasi wanita tersebut. Penjaga itu menjawab bahwa saat ini wanita itu tidak berada di kapal besar yang tampak di dermaga utama, melainkan di kapal lain yang berlabuh di sisi sungai yang berlawanan. Disitulah para kapten dan wakil kapten berkumpul. Yewon menoleh, matanya kini tertuju pada 5 kapal yang berjajar di kejauhan di sisi sungai yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Ia tak menduga bahwa target utama mereka justru berada di tempat yang tampak paling terlindung. Hari telah berganti malam. Fokus kini berpindah ke jajaran kapal milik Yongho Family yang tampak sibuk memindahkan barang-barang di bawah cahaya obor. Suasana dermaga dan kapal begitu riuh. Para bandit bekerja tanpa henti, memindahkan peti dari satu kapal ke kapal lain. Terlihat jelas bahwa mereka tengah bersiap untuk relokasi besar. Setelah beberapa jam berlalu, aktivitas itu akhirnya berhenti. Sang kapten memberikan instruksi agar semua kru beristirahat dan bersiap melanjutkan proses pemindahan esok pagi begitu fajar menyingsing. Namun tak seorang pun menyadari bahwa di antara tumpukan peti yang diletakkan di atas kapal utama terdapat sebuah peti yang menyimpan kejutan mematikan. Di dalamnya tersembunyi Danghwa dan Baekgi yang sudah bersembunyi selama hampir 2 jam penuh menahan nafas di ruang sempit tanpa suara. Danghwa yang terus memperhatikan getaran dan suara dari luar menyadari bahwa kondisi sudah cukup tenang. Ia memberi isyarat pada Baekgi lalu perlahan membuka penutup peti. Mereka mengintip sejenak, memastikan situasi benar-benar aman, lalu keluar dengan cekatan dan nyaris tanpa suara. Penyusupan telah berhasil. Namun mereka tahu waktu mereka sangat terbatas. Penjaga menara di kapal berganti setiap 30 menit, dan bila mereka terlalu lama, penyusupan bisa terbongkar sewaktu-waktu. Dengan nada cepat dan serius, Danghwa mengingatkan
bahwa Jeon Jaewon dan Hubong akan menyusul dalam waktu 40 menit. Itu berarti sebelum saat itu tiba, mereka harus menemukan dan menyelamatkan cucu nenek Gam secepat mungkin. Tanpa membuang waktu, mereka segera berpindah dari kapal utama menuju kapal-kapal kecil yang berjejer di sungai. Gerakan mereka cepat dan terkoordinasi tanpa menimbulkan suara. Setelah melewati beberapa kapal, akhirnya mereka menemukan bendera khusus yang menandai tempat tinggal sang wakil master Yongho family. Mereka tiba di buritan kapal yang ditandai simbol tersebut. Ruangan utama di kapal itu dijaga oleh 2 orang bandit yang terlihat masih terjaga, meskipun tubuh mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Salah satu dari mereka sempat menguap lebar, membuat penjaga satunya tertawa kecil dan mengejek. Kesempatan itu cukup. Dalam hitungan detik, Danwa dan Baekgi melesat dari kegelapan. Serangan mereka cepat, senyap, dan presisi. Kedua penjaga dilumpuhkan sebelum sempat mengeluarkan suara. Begitu penjagaan berhasil disingkirkan, Baekgi memberikan isyarat kepada Danwa untuk masuk ke dalam ruangan sementara ia sendiri akan berjaga di luar. Danwa menarik pintu perlahan dan masuk menatap targetnya dalam sunyi. Di dalam ruangan, wakil master Yongho family tampak tertidur lelap di atas kasur empuk, dan di sisinya terbaring seorang wanita. Tanpa ragu, Danwa segera menekan titik tertentu di leher sang wakil master, sebuah tanda totokan halus untuk membuatnya tetap terlelap lebih lama. Tatapan Danwa lalu beralih pada wanita di sisi pria itu. Meski penjayaan temaram, wajahnya langsung dikenali. Tak salah lagi, itu pasti cucu dari nenek Gam. Wajah dan posturnya terlalu mirip untuk disangkal. Danwa segera menghampirinya dan menepuk pundaknya lembut. Gamiam terbangun perlahan, matanya setengah terbuka dan masih dipenuhi kantuk. Namun sebelum ia sempat bersuara, Danwa menekankan totokan ringan di leher dan menutup mulut wanita itu dengan tangan, mencegah teriakan spontan. Dengan mata yang penuh peringatan, Danwa memberi isyarat agar Gamiam tetap tenang. Kemudian dengan lembut ia membuka mulutnya dan menggunakan telepati untuk menyampaikan pesan. Dirinya diutus langsung oleh nenek Gam untuk menyelamatkannya. Gamiam yang sempat terkejut akhirnya mengangguk pelan. Matanya mulai menyiratkan pengertian. Ia bangkit perlahan, menatap ke arah wakil master yang masih terbaring di tempat tidur. Sorot matanya menunjukkan kecemasan. Melihat itu, Danwa menjelaskan dengan tenang, tak perlu khawatir, pria itu tidak dibunuh, hanya dibuat tak sadarkan diri untuk sementara waktu lewat tekanan titik G di lehernya. Gamiam akhirnya mengikuti langkah Danwa, menyelinap keluar dari ruangan. Begitu berada di luar kabin, Danwa segera memperkenalkan Baekgi sebagai rekannya dalam misi penyelamatan ini. Tanpa membuang waktu, ia meminta Baekgi untuk menggendong Gamiam, mengingat wanita itu bukan seorang seniman bela diri. Baekgi pun langsung menjalankan perintah tersebut. Namun dalam hatinya, ia tak bisa menahan sedikit kekesalan. Ingatannya melayang ke misi sebelumnya, saat ia juga harus menggendong nenek Gam. Dan kini, giliran cucunya. Seolah takdir menugaskannya menjadi pengangkut resmi keluarga Gam. Mereka berdua segera bergerak menuju dek kapal, berniat meloloskan diri secepat mungkin. Tapi belum jauh melangkah, langkah Danwa terhenti. Wajahnya menegang, matanya melebar penuh kewaspadaan. Di hadapan mereka, puluhan bandit telah berkumpul, berdiri memblokir seluruh jalur pelarian dengan formasi rapi dan siap tempur. Danwa dan Baekgi sama sekali tidak menyangka keberadaan kelompok bandit itu sebelumnya tak terdeteksi. Tidak ada suara langkah, tidak ada peringatan. Mereka muncul seolah dari udara, bergerak begitu cepat dan terkoordinasi. Yang lebih mengerikan, semua jalur pelarian kini telah tertutup sepenuhnya. Mereka resmi tergabung. Di tengah gabungan itu, 2 sosok melangkah maju dari kerumunan. Salah satunya adalah pria paruh baya yang membawa aura dominasi kuat. Dialah pemimpin sejati Yongho family, Bo Hosung. Di sisinya, berdiri Inju, pria yang sebelumnya menemukan potongan tubuh Yeon Wonja. Bo Hosung tertawa ke arah Danwa dan Baekgi, lalu berbicara dengan nada datar namun menusuk. Ia mengatakan bahwa semua ini terjadi persis seperti yang dikatakan oleh Inju. Inju hanya tergagah pelan, menyaut dengan nada santai bahwa ia hanya menebak dan kebetulan tepat. Namun pernyataan berikutnya menggeledak seperti palu godam. Bo Hosung mengungkapkan bahwa mereka tidak menyangka para penyusup ini akan menargetkan istri dari wakil master. Kalimat itu membuat ekspresi mereka berubah drastis. Kesadaran perlahan meresap ke dalam benak mereka. Sesaat kemudian, tubuh Baekgi mendadak menegang. Ia meringis menahan nyeri tajam menghantam perutnya. Gamiam baru saja menusukkan pisau kecil tepat ke arah organ vitalnya. Tanpa pikir panjang, Baekgi segera melompat menjauh, menciptakan jarak aman sambil menahan luka yang mulai mengalirkan darah. Kepalanya dipenuhi kebingungan. Ia tidak mengerti mengapa wanita yang seharusnya mereka selamatkan justru berbalik menyerang. Namun dalam hitungan detik,
semuanya menjadi jelas. Ingatannya melayang pada ucapan penjaga di dermaga bahwa Gamian kini adalah kekasih wakil master Yonghu Family. Di sisi lain, Danghua yang menyaksikan reaksi Gamian serta respon lawan-lawan mereka segera menyadari kebenaran yang lebih besar. Mereka telah dijebak sejak awal. Keberadaan mereka bukan rahasia, justru telah diantisipasi. Dari kerumunan, Inju melangkah dengan sikap santai, seolah semua yang terjadi hanyalah permainan kecil baginya. Dengan nada mencibir, ia mempersilahkan Danghua dan Baekgi untuk bertarung jika memang ingin bertahan. Tapi menurutnya, itu hanya perlawanan sia-sia. Meskipun mereka adalah orang-orang yang berhasil membunuh Yon Wonja, menghadapi dirinya, Bo Hosung, serta seluruh awak kapal Yonghu Family, itu sudah di luar batas kemampuan siapapun. Inju mengingatkan bahwa saat ini Danghua dan Baekgi berada di tengah Sungai Kuning, dikelilingi air dan musuh. Danghua mengernyit. Dalam benaknya, ia kini sepenuhnya menyadari bahwa dirinya telah masuk ke dalam perangkap yang dirancang dengan cermat. Seharusnya ia bisa menebak lebih awal. Penempatan kapal di hilir yang langsung terhubung dengan Sungai Kuning bukanlah keputusan sembarangan. Itu adalah taktik, bagian dari strategi pengepungan untuk memutus jalur pelarian dari segala arah. Menyadari itu, Danghua menghela nafas panjang. Di tengah tekanan yang kian mengunci, ia tetap memilih untuk berdiri tegak. Namun ekspresi Danghua yang tenang justru disalahartikan. Inju yang mengamati dari kejauhan menilai bahwa pria itu sedang berada di ambang menyerah. Dengan senyum penuh kemenangan, ia mengangkat tangan dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap keduanya hidup-hidup. Salah satu bandit melangkah maju membawa gulungan tali tambang, mendekati Danghua dengan penuh percaya diri. Ia memperingatkan agar Danghua tidak bergerak jika tak ingin terluka. Tapi Danghua tidak menggubris ancaman itu. Dalam satu gerakan cepat dan tajam, ia menebas tali yang diarahkan ke tubuhnya, menghunus pedang dengan gerakan mulus namun mematikan. Matanya bersinar penuh kewaspadaan, menandakan bahwa pertempuran telah dimulai. Di belakangnya, Baekgi segera bergerak dan mengambil posisi, membelakangi Danghua. Keduanya berdiri saling melindungi punggung satu sama lain, membentuk pertahanan rapat melawan sergapan dari segala arah. Melihat tindakan itu, Inju hanya mendejakan lidah sambil menggeleng pelan. Ia menertawakan tindakan mereka sebagai upaya sia-sia. Suara dinginnya memotong udara malam saat ia menyindir bahwa perlawanan mereka tak akan mengubah apapun. Namun Danghua membalas dengan suara tenang namun mengancam bahwa mereka tidak datang berdua. Inju tertawa pelan, menganggap ucapan itu hanya bualan putus asa. Siapa yang mungkin bisa naik ke atas kapal di tengah sungai yang luas yang arusnya deras dan tanpa jembatan? Namun tawa itu tidak berlangsung lama. Ekspresi wajah Inju mendadak berubah tegang. Ia merasakan sesuatu, sebuah kehadiran kuat yang tak wajar. Refleksnya membuatnya segera bergerak ke sisi kapal dan menunduk, memeriksa area di bawah. Tepat saat itu, sesosok melesat ke udara dengan kecepatan yang nyaris mustahil. Cheon Yeon muncul dari bawah kapal, melayang ke atas dengan membawa hubong. Gerakannya melampaui akal sehat. Yeon melintas di depan Inju yang terkejut, melesat ke udara. Hubong yang ikut dibawa serta terjatuh dari gendongan dan tersungkur di atas dek. Ia cepat-cepat bangkit sambil mengusap pakaiannya, sedikit malu karena terlalu nyaman digendong dan lupa mendarat dengan benar. Semua mata kini tertuju ke langit malam yang baru saja dipatahkan oleh sosok satu orang. Sorotan penuh keterkejutan terpancar dari wajah seluruh awak kapal. Inju berdiri terpaku, mulutnya setengah terbuka, sulit menerima kenyataan yang baru saja ia saksikan. Ia masih mencoba memahami bagaimana seorang manusia bisa melayang naik dengan pedang. Dari posisi tinggi di atas dek, Cheon Yeon menyapu pandangannya ke seluruh kapal. Dengan tenang, ia menganalisis jumlah lawan. Sekitar 300 orang tersebar di berbagai sudut kapal. Namun dari ratusan itu, hanya 2 orang yang tampak menyimpan bahaya nyata. Salah satu dari mereka mengenakan topi bambu dan memancarkan aura yang sangat berbeda. Berdasarkan intuisi dan pengamatan tajamnya, Yeon menilai pria itu kemungkinan besar berada di tingkat Grandmaster. Sementara satu sosok lain yang tampak berdiri dengan posisi dominan dan tenang di dekat pusat geladak, tanpa diragukan lagi, adalah pemimpin Yonghu Family, dan kekuatannya berada di tingkat True Master. Di sisi lain, Inju berdiri kaku, matanya tak bisa lepas dari sosok yang terbang menggunakan pedang. Apa yang barusan ia lihat bukan sekedar lompatan biasa, itu adalah manifestasi teknik puncak Ginggong, Air Sword Teknik. Teknik yang selama ini hanya hidup dalam cerita-cerita legenda, kini diperlihatkan secara nyata di depan matanya. Dan jika teknik itu benar, maka pria ini bukan orang sembarangan. Ia, tanpa diragukan lagi, adalah sosok yang telah membunuh pendekar legendaris Wudang, Yon Wonja. Dengan nada penuh ketertarikan dan sedikit kehati-hatian, Inju bertanya, apakah Yeon
salah satu master dari klan Blade God Sig Martial. Pertanyaan itu membuat Yeon mengamati lawannya lebih seksama. Nada dan arah pertanyaan Inju ditambah dengan pengetahuannya terhadap teknik yang begitu spesifik menyingkap sesuatu. Ia pasti telah melihat bekas pertarungan di Sword Crack sebelumnya. Yeon pun menatap lurus ke arah Inju dan menyatakan dengan tenang bahwa Inju adalah anggota dari Blue Sky Brotherhood. Pernyataan itu membuat wajah Inju berubah drastis, matanya membelalak penuh keterkejutan. Dalam pikirannya yang bergolak, ia bertanya-tanya dalam diam, bagaimana mungkin pria ini mengetahui tentang eksistensi organisasi rahasia seperti Blue Sky Brotherhood. Sementara itu, Denghua mengirimkan pesan telepati kepada Yeon, melaporkan temuan penting. Gamian, cucu nenek Gam, ternyata telah memihak musuh. Bahkan lebih buruk lagi, ia bekerja sama dengan pria bertopi bambu, menjadi umpan dalam skenario penyergapan ini. Mendengar itu, sorot mata Yeon langsung mengeras, wajahnya mengernyit, dan tatapannya beralih ke Gamian yang kini berdiri dengan pisau di tangan. Kekecewaan dan dingin tajam memancar dari matanya. Ia tidak menyukai pengkhianatan, terlebih dari seseorang yang semestinya menjadi korban yang harus ia selamatkan. Tanpa berkata banyak, Yeon mengangkat tangannya. Suara angin berdesir halus terdengar. Lalu dengan dorongan ki telekinesis, tubuh Gamian terangkat dari tempatnya. Ia terhempas kasar ke arah sisi Denghua tanpa mampu melawan. Ketika wanita itu berusaha melarikan diri, Yeon sudah lebih dulu bergerak. Dalam satu langkah, ia menotok titik akupuntur penting di tubuh Gamian, membekukan aliran darahnya, membuat tubuhnya membeku di tempat, tak mampu bergerak. Baekgi yang masih menjaga sisi belakang Denghua segera maju. Ia mengambil pisau dari tangan Gamian, lalu menunduk sedikit dan memperingatkan dengan datar agar Gamian jangan mencoba untuk melawan. Cheon Yeon menuruni dek kapal dengan langkah mantap. Pedang yang tersarung di punggungnya dicabut dalam satu gerakan cepat dan penuh tekanan. Tanpa membuang waktu, ia langsung memberi perintah kepada Baekgi untuk menangani Gamian. Tebasan pedangnya menghantam keras lantai dek, menciptakan garis membelah kayu dengan suara tajam yang menggema ke seluruh penjuru kapal. Garis itu bukan sekedar goresan, melainkan peringatan yang jelas. Ia menyatakan bahwa siapapun yang berani melangkah melewati batas tersebut akan kehilangan kepalanya. Inju yang menyaksikan tindakan itu langsung menunjukkan kepanikan. Ia berseru agar Yeon menghentikan langkahnya, dan ia juga berusaha menenangkan suasana yang semakin memanas. Ia menyampaikan bahwa dirinya sangat memahami betapa kuatnya Yeon, apalagi setelah mencapai tingkat Supreme Master. Namun ia juga mengingatkan bahwa kondisi mereka saat ini berada di kapal kecil dan terisolasi. Ia mempertanyakan apakah Yeon benar-benar yakin mampu membawa Gamian keluar dari tempat itu dalam keadaan selamat. Yeon hanya menghela nafas ringan dan menanggapi kekhawatiran itu dengan senyum tipis. Ia kembali mengangkat pedangnya dengan tenang dan menunjukkan bahwa jika kekhawatiran itu adalah alasan mereka menahan langkahnya, maka ia tidak akan ragu untuk menghadapi siapapun. Dalam benaknya, Inju mulai merasa geram karena ancaman yang ia lontarkan tampaknya tidak berdampak apa-apa pada keputusan Yeon. Ia pun segera mengirim pesan telepati kepada Hosung, menanyakan apakah bayi itu masih berada di dalam kabin. Hosung langsung menoleh dan bertanya apakah Inju benar-benar berniat menggunakan bayi tersebut sebagai bagian dari strategi. Namun Hosung segera menjelaskan bahwa atas perintah wakil master, bayi itu telah diamankan dan disembunyikan di kediamannya. Inju menyuruh Hosung untuk tetap tenang, meyakinkan bahwa kelompok Yeon tampaknya belum mengetahui keberadaan bayi itu. Dalam pikirannya, Inju berkata bahwa jika Yeon gagal membawa kembali cucunya, maka dokter ilahi pasti tidak akan sudi menolongnya. Hosung lalu berdeham ringan dan mulai berbicara kepada Yeon. Ia menyampaikan bahwa suami dan anak Gamian saat ini berada dalam cengkraman Youngho Family, dan dengan fakta itu, Gamian tentu tidak akan berpihak pada siapapun selain kepada mereka. Denghua yang mendengar kabar tersebut terkejut karena baru mengetahui bahwa Gamian ternyata memiliki seorang anak. Sementara itu, Baekgi akhirnya memahami seluruh sikap anak yang diperlihatkan wanita itu. Ia menyadari bahwa pilihan Gamian untuk berpihak bukan datang dari kehendaknya sendiri, melainkan karena ia tidak memiliki pilihan lain selain menyelamatkan anaknya. Dengan suara lantang, Hosung menyatakan bahwa dengan satu perintah darinya, anak Gamian yang berada di dalam kabin dapat dibunuh kapan saja. Ucapan itu langsung membuat Gamian tersentak dan kehilangan kendali atas ekspresinya. Sementara itu, Hosung menyeringai licik ke arah Yeon dan menegaskan bahwa jika Yeon berani menyentuh anak buahnya atau mencoba membawa Gamian keluar dari kapal, maka anak itu akan dibunuh saat itu juga. Amarah membuncah di dalam diri Hubung saat mendengar pengakuan Hosung.
Ia mengecam pria itu sebagai bajingan licik yang tidak tahu malu karena menjadikan seorang bayi sebagai sandera demi mencapai tujuannya. Sementara itu, Inju mencoba menengahi dengan menekan Yewon agar tidak memperkeruh keadaan. Ia menyampaikan, jika Yewon bersedia menyerahkan Gamian tanpa melawan, maka sebagai gantinya, bayi itu akan dibebaskan. Namun Yewon tidak menunjukkan respon apapun. Tubuhnya tetap tegak, matanya dingin melirik Inju, seolah ancaman itu tak lebih dari sekedar angin lalu. Ia justru balik bertanya dengan nada tenang, namun mengintimidasi, mempertanyakan kemungkinan yang akan terjadi jika ia menolak menyerah. Inju mengernyit tajam dan segera mengirimkan pesan telepati langsung kepada Yewon. Dalam pikirannya, ia memperingatkan bahwa jika pilihan yang diambil Yewon keliru, maka cicit dari dokter ilahi akan terbunuh, dan hal itu akan membuat sang dokter ilahi menolak memberi bantuan selamanya. Peringatan itu tidak membuat Yewon mundur selangkah pun. Ia tak gentar, bahkan hanya satu perintah yang muncul dari mulutnya, bunuh mereka. Seketika itu juga, Inju terkejut bukan main. Ia berseru dengan suara lantang, mempertanyakan apakah Yewon benar-benar memahami konsekuensi dari ucapannya. Namun Yewon tidak menjawab, tubuhnya tetap diam hingga akhirnya sebuah lemparan cepat mengoyak keheningan. Pedangnya melesat dan menembus tubuh para bandit yang berdiri di hadapannya tanpa ampun. Dengan kekuatan telekinesis, Yewon menarik kembali pedangnya ke tangan dengan ekspresi datar dan tak tergoyahkan. Suasana berubah panik. Para bandit terkejut melihat rekan-rekan mereka tewas dalam waktu singkat. Hosung yang diliputi kemarahan segera berteriak, mempertanyakan tindakan Yewon. Ia memperingatkan bahwa perbuatan semacam itu bisa mengakibatkan kematian bayi Gamian. Namun Yewon menatapnya dengan senyum kecil yang mencemooh. Ia membalas dengan dingin bahwa sejak awal ia tidak pernah percaya ancaman itu nyata. Menurutnya, Hosung tak lebih dari pemimpin palsu, seorang pengecut yang tak sanggup menepati ancamannya sendiri. Kata-kata itu membuat Hosung murka. Dengan wajah merah padam, ia memaki Yewon sebagai bajingan, dan ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berseru kepada anak buahnya agar membunuh bayi itu sekarang juga. Namun, sebelum kalimatnya selesai terlontar, Yewon telah bergerak lebih cepat. Dalam satu tebasan, tangan Hosung yang terangkat langsung terpotong. Semua mata di dek kapal membelalak ngeri. Hosung membeku di tempat, tidak langsung menyadari bahwa tangan kanannya telah terlepas dari tubuhnya. Beberapa detik kemudian, saat potongan itu jatuh membentur lantai kapal, barulah teriakan kesakitan menggema dari mulutnya, menggetarkan seluruh dek. Yewon kembali tersenyum tipis, lalu dengan nada tenang yang penuh ancaman, ia mempertanyakan kenapa para bandit masih saja berdiri diam. Tangan pemimpin mereka telah terputus, namun tak satu pun dari mereka menjalankan perintah terakhirnya. Kepanikan pun mulai terlihat di wajah mereka. Dalam hati, masing-masing dari mereka tahu bahwa bayi yang disebut-sebut itu sebenarnya tidak berada di dalam kabin. Satu hentakan keras menghantam perut Hosung. Yewon menginjak tubuh pria itu tanpa ampun hingga darah menyembur dari mulutnya. Tatapannya menajam, menusuk ke dalam mata Hosung dengan kemarahan yang terkontrol. Ia menyatakan bahwa usaha Hosung untuk menipunya hanya berakhir sia-sia. Kebohongan tentang bayi itu tidak pernah berhasil menipu sedikit pun. Melihat semua itu, Hubung tersenyum lebar dengan ekspresi bangga. Ia menyatakan dalam hati bahwa tuannya memang luar biasa. Di sisi lain, Dengwa hanya menatap semua kejadian dengan wajah datar. Meski dalam benaknya, ia merasakan keganjilan yang tak bisa ia abaikan. Ia merasa heran, bagaimana mungkin Yewon bisa langsung mengetahui bahwa ancaman tersebut hanyalah gertakan kosong. Kecurigaan itu membuatnya merenung dalam diam. Terkadang, Dengwa merasa bahwa tuannya memiliki kemampuan membaca isi pikiran atau telepati lawan, sesuatu yang bahkan tidak masuk akal bagi kebanyakan pendekar. Kini ia mulai memahami alasan mengapa klan-klan lain satu persatu dikalahkan oleh Jeon Yewon. Namun bagi Dengwa, satu masalah besar masih tersisa, yakni Gamian. Mereka tidak bisa memprediksi bagaimana reaksi wanita itu terhadap kenyataan bahwa bayinya telah dijadikan tawanan. Kepanikan mulai menguasai diri Inju. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya bagaimana mungkin Yewon bisa mengetahui bahwa bayi itu sebenarnya tidak berada di kapal. Ia mulai menduga bahwa Yewon mungkin memiliki kemampuan Ki-sense yang jauh melampaui logika biasa. Situasi ini membuatnya tidak punya pilihan lain selain bertindak cepat. Selagi perhatian Yewon masih tertuju pada Hosung, Inju memutuskan untuk menjalankan rencana diam-diam. Ia mengirim telepati kepada salah satu bawahannya, memerintahkan agar bayi itu segera dibawa ke kapal. Bahkan jika sang bawahan harus berenang menembus arus deras sekalipun.
Inju bertekad mengulur waktu selama mungkin agar rencana itu berhasil. Namun jika terjadi sesuatu di luar kendali atau keadaan menjadi terlalu berbahaya, ia juga memberi instruksi tegas untuk melenyapkan bayi tersebut tanpa ragu. Dalam benaknya, ia menegaskan bahwa jika Dokter Ilahi sampai mengikuti jejak Yewon, maka seluruh rencana besar yang telah kelompoknya susun selama ini akan hancur berantakan. Karena itulah, ia tidak bisa membiarkan cucu Dokter Ilahi jatuh ke tangan pihak lawan. Bawahannya mengangguk menerima perintah itu, lalu tanpa ragu melompat dari kapal, melesat bebas ke dalam sungai. Melihat itu, Inju menyeringai dalam hatinya. Ia tak peduli apakah ancaman yang dilontarkan sebelumnya dianggap kebohongan atau tidak. Yang jelas, ia ingin melihat sampai sejauh mana Yewon bisa bertahan di bawah tekanan situasi seperti ini. Sementara itu, Yewon hanya melirik sekilas ke arah Inju, tidak tergesa menanggapinya. Di bawah injakan kakinya, Hosung yang terkapar di dek kapal memohon ampun dengan suara yang gemetar. Pria itu mengaku bersedia membiarkan kelompok Yewon pergi dan bahkan rela menyerahkan bayi tersebut. Namun Yewon hanya menanggapi dengan seringai dingin. Ia menyiratkan bahwa meskipun Hosung telah menyerah, rekannya yang satu itu masih menyimpan niat berbeda. Hosung yang mulai kebingungan tidak memahami maksud ucapan itu. Tapi Yewon tak merasa perlu menjelaskan apapun. Bagi dirinya, Hosung sudah tidak berguna lagi. Satu hentakan keras menghantam tubuh Hosung, membuat nyawanya terenggut seketika. Aksi itu langsung memicu kepanikan besar di antara para bandit. Dalam sekejap, mereka menyerang dari segala arah. Pedang mereka meluncur cepat ke arah Yewon. Namun ketika tebasan itu mengenai titik yang seharusnya, sosok Yewon menghilang dari tempatnya. Para bandit kebingungan. Dalam sepersekian detik, Yewon telah berdiri di sisi kapal. Tubuhnya seperti lenyap dan muncul kembali di tempat lain. Ia memandang ke arah Inju dan melontarkan pertanyaan yang menusuk, mempertanyakan apakah pria itu benar-benar berencana menggunakan trik murahan untuk membalikan keadaan. Inju terperanjat. Ia baru menyadari bahwa Yewon kini telah berdiri di belakangnya tanpa ia sadari sama sekali. Yewon mengangkat tangannya perlahan. Seketika, pedang-pedang yang tergeletak di atas dek mulai terangkat ke udara, mengambang di sekelilingnya menciptakan aura tekanan yang luar biasa. Pandangannya lalu tertuju pada beberapa bawahannya Inju yang kini berenang menuju daratan, mencoba menuntaskan perintah rahasia yang telah diberikan. Yewon tetap berdiri di tepi kapal dengan ekspresi yang nyaris tak berubah. Di tangannya, Air Sword mulai terbentuk. Tatapannya dingin, menyiratkan bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun lolos begitu saja. Kau kira aku tak bisa menangkap mereka di dalam sungai? Melihat bahwa Yewon akan menghalangi pergerakan anak buahnya, Inju segera melesat. Ia bergerak cepat dari belakang, mengincar momen ketika Yewon tampak terfokus penuh pada kendali Sword Air-nya. Dengan niat membunuh, Inju mengayunkan pedangnya, siap menebas leher Yewon dalam satu tebasan kejut. Bunyi logam beradu terdengar tajam di udara. Tanpa perlu menoleh, Yewon berhasil menangkis serangan itu dengan mudah. Inju meringis kesal. Ia tidak menyangka serangan diam-diamnya gagal total dan berhasil dihadang begitu saja. Yewon akhirnya menoleh perlahan ke arahnya. Sorot matanya dingin dan tak terpengaruh. Ia menyampaikan dengan tenang bahwa trik kotor semacam itu tidak akan pernah berhasil. Sementara itu, pedang-pedang yang dikendalikan Yewon mulai melesat ke tengah sungai, mengejar para bawahan Inju yang sedang berenang dan langsung membunuh mereka yang ada di barisan belakang. Beberapa dari mereka yang berada di barisan depan sempat terkejut saat menyadari arah datangnya pedang-pedang itu. Tanpa pikir panjang, mereka segera menyelam untuk menghindar, tepat sebelum senjata-senjata mematikan itu menghujam ke permukaan. Melihat hal itu, Inju sempat tersenyum lega. Ia merasa yakin bahwa betapapun kuatnya Yewon, bahkan sebagai Supreme Master sekalipun, mengendalikan Air Sword hingga sejauh itu pasti akan sangat menyulitkan. Ia mulai merasa lebih tenang karena dua dari bawahannya tampak berhasil lolos dari serangan itu. Dengan penuh kepercayaan diri, Inju menyerukan kepada Yewon bahwa tak peduli seberapa besar kekuatannya, ia tetap tak akan mampu menghentikan anak buah yang telah diarahkan ke tujuan tertentu. Ia menekankan bahwa ini bukanlah gertakan belaka, karena Yewon sendiri pasti sudah bisa menebak kemana para bawahannya pergi. Namun Yewon hanya tersenyum tipis menanggapi. Ia memanggil Danghwa, lalu menggerakkan pedang yang ada di dekatnya. Danghwa sempat terlihat bingung saat melihat pedang itu melayang ke arahnya. Namun dalam hitungan detik, ia segera memahami maksud Yewon. Tanpa ragu, Danghwa segera melompat dan menaiki pedang tersebut. Dengan satu gerakan, Yewon melesatkan Danghwa ke arah sungai. Inju yang menyaksikan peristiwa itu tampak benar-benar terkejut. Ia tak menyangka bahwa Yewon bisa memanfaatkan pedang sebagai alat transportasi jarak jauh. Danghwa meluncur di atas permukaan air sambil menunggangi pedang yang dikendalikan penuh oleh Yewon.
tubuhnya melesat cepat melintasi sungai, dan hanya dalam satu lompatan terakhir, ia sudah mendarat mulus di daratan seberang. Yewon menoleh ke arah Inju dan menyampaikan satu pernyataan yang membuat pria itu terdiam. Kini, dengan Dangwa yang telah sampai lebih dahulu di daratan ketimbang para bawahannya, posisi mereka telah sepenuhnya dibalik. Pertanyaan besar pun muncul, apa yang akan Inju lakukan sekarang? Inju hanya bisa terpaku, heran dan kagum sekaligus bingung melihat bagaimana Yewon bisa menggunakan pedangnya sebagai sarana pengangkut manusia. Namun ia masih mencoba mengendalikan situasi. Ia menyatakan bahwa sekalipun begitu, Yewon tetap tidak mengetahui lokasi bayi tersebut. Yewon menanggapinya dengan ketenangan yang nyaris tak tergoyahkan. Ia menyebut bahwa bayi itu berada di kediaman Yongho family. Sekali lagi, Inju dibuat tersentak penuh kecemasan. Pikirannya diliputi kebingungan. Ia benar-benar tak mengerti bagaimana Yewon bisa mengetahui keberadaan bayi itu. Menurutnya, hal itu seharusnya mustahil. Namun semakin ia memikirkannya, semakin ia menyadari sesuatu yang menakutkan. Kemungkinan besar, Yewon bisa membaca telepati mereka. Kini semuanya menjadi jelas bagi Inju. Masalah terbesar bukannya bayi itu, bukan pula rencana mereka yang nyaris terkuak. Masalah sebenarnya adalah monster yang berdiri tepat di hadapannya, Cheon Yewon. Ia harus menemukan cara untuk menghentikannya di sini dan sekarang juga. Setidaknya cukup menahannya agar ia bisa melarikan diri dan memperingatkan Blue Sky Brotherhood tentang ancaman ini. Ia menoleh ke belakang, matanya menyapu barisan prajuritnya yang tampak gemetar ketakutan. Meski begitu, ia merasa sedikit beruntung. Di atas kapal ini, pasukannya cukup banyak. Jika mereka digabungkan dengan pasukan dari Yongho family dan menyerang Yewon secara bersamaan, mungkin mereka tidak bisa mengalahkannya. Tapi, menahannya saja sudah cukup baginya. Ia hanya butuh waktu. Tidak kehabisan akal, Inju segera mengirim telepati kepada salah satu pemimpin pasukan. Ia menyampaikan bahwa pemimpin utama mereka telah tewas di hadapannya. Namun pria itu malah gemetar seperti anak kecil. Inju mengingatkannya bahwa di kapal ini mereka memiliki lebih dari 300 prajurit. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin seorang pemimpin bisa membiarkan 4 orang bertindak seenaknya tanpa ada perlawanan. Tak hanya itu, Inju juga mengingatkan tentang perjanjian yang pernah dibuat antara Hosung dan Blue Sky Brotherhood. Namun, jawaban dari pemimpin pasukan itu membuatnya semakin frustasi. Pria itu menyatakan bahwa ia sudah tidak peduli lagi dengan perjanjian itu karena monster yang sedang mereka hadapi bisa membantai semuanya kapan saja, tanpa ampun. Inju langsung mencemooh. Ia menganggapnya pengecut. Ia tak habis pikir bagaimana mungkin seorang pemimpin dari jajaran pahlawan 18 Yongho family bisa begitu ketakutan hanya karena satu orang, dan bahkan hendak membiarkan semua ini berakhir begitu saja. Sebuah suara tajam tiba-tiba membelah udara. Saat ia sedang tenggelam dalam telepati dan provokasi, sebuah tebasan nyaris memotong kepalanya. Refleksnya masih cukup cepat untuk menghindar. Namun prajurit yang berdiri tepat di belakangnya tidak seberuntung itu. Tubuh prajurit itu langsung terbelah menjadi 2, terhempas ke dek kapal tanpa suara. Kini, Yewon telah berdiri di hadapannya. Pedangnya terangkat tinggi dengan aura membunuh yang begitu dingin. Inju tercekap dan segera mengangkat pedangnya untuk menahan serangan. Benturan logam bergema keras. Inju berhasil menahan tebasan itu. Namun seketika, tubuhnya berguncang hebat. Ia bisa merasakan langsung perbedaan kekuatan yang begitu besar di antara mereka. Pandangannya menyapu ke segala arah. Situasi memburuk. Kecemasan mulai merambat dalam dirinya. Dan satu-satunya pikiran yang tersisa adalah melarikan diri. Dalam benaknya, ia menyusun rencana cepat. Ia mulai mengumpulkan energi di punggungnya untuk menyiapkan teknik pelolosan. Rencananya sederhana namun berisiko. Ia akan menjatuhkan diri ke bawah kapal lalu kabur. Dalam kekacauan seperti ini, ia yakin Yewon tak akan berani mengejarnya dan meninggalkan Gamian begitu saja. Yewon terus menekan tanpa henti, dan lantai dek mulai bergerak di bawah tekanan luar biasa. Sesuai dengan yang direncanakannya, lantai dek di bawahnya akhirnya hancur. Inju segera meluncur jatuh ke bawah, membiarkan tubuhnya tenggelam dalam gelapnya ruang bawah kapal. Dalam pikirannya, saat ia sampai ke dasar, ia akan melubangi kapal hingga tembus ke bagian bawah. Ia yakin itu akan menciptakan gangguan besar dan membuka kesempatan untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba, tubuh Inju terhenti di udara. Ekspresi bingung jelas tergambar di wajahnya. Dalam sekejap, tubuhnya ditarik kembali ke atas oleh kekuatan telekinesis Cheon Yewon. Rasa frustasi mulai membuncah dalam dirinya. Ia geram karena rencananya terus-menerus gagal total dan amarahnya mencapai puncak. Dengan penuh ledakan emosi, ia menebaskan sword ke arah Yewon sambil mengungkapkan bahwa Yewon telah melakukan kesalahan besar.
Namun Yewon hanya menanggapi dengan senyum dingin sembari menarik pedangnya. Ia menyatakan bahwa yang sebenarnya telah melakukan kesalahan bukanlah dirinya. Tanpa memberi kesempatan untuk berpikir lebih jauh, Yewon langsung mengaktifkan teknik Flying Dragon Extreme Art of the Blade God. Serangan itu langsung diluncurkan ke arah Inju. Inju mencoba bertahan dari rentetan serangan yang datang begitu cepat dari arah bawah. Namun kekuatan dan kecepatan serangan itu membuatnya kewalahan. Ia mulai menyadari bahwa teknik Yewon bukannya hanya kuat, tapi juga sangat mematikan. Di tengah udara, saat tubuhnya terpaku antara ancaman dan tekanan, kesadaran akan kematian perlahan menjalar ke dalam pikirannya. Sising. Tebasan demi tebasan menghantam tubuh Inju tanpa ampun. Darah menyembur liar dari luka-luka yang tercapai oleh pedang Yewon, mengalir dari udara ke dek kapal seperti hujan merah. Namun Yewon belum menghentikan serangannya. Ia sengaja menahan diri, tidak membiarkan Inju mati dengan cepat. Serangan berikutnya dilancarkan dengan sisi tumpul dari pedangnya. Yewon mengarahkan pukulan-pukulan menghantam tubuh Inju berkali-kali, membuat pria itu tak berdaya sepenuhnya. Ketika akhirnya Inju jatuh ke dek kapal, tubuhnya tidak lagi mampu bergerak. Yewon berdiri di hadapannya, seperti dewa kematian yang turun langsung untuk menghakimi. Dalam hatinya, Yewon menyadari bahwa meskipun topi yang dikenakan Inju telah hancur, ia masih belum bisa mengenali wajah pria itu. Namun bagi Yewon, itu bukanlah masalah besar. Tanpa memperpanjang waktu, Yewon menyentuhkan telapak tangannya ke perut Inju. Inju yang sudah lemah dan nyaris tak sadar pun masih sempat merasa terkejut. Ia tidak mengerti apa yang sedang direncanakan oleh lawannya. Namun Yewon hanya tersenyum tipis. Lalu dalam sekejap, aliran listrik bertenaga tinggi mengalir dari telapak tangan Yewon, menyambar langsung ke dalam tubuh Inju. Dan tian milik Inju hancur seketika, tidak menyisakan satupun sisa energi yang bisa diselamatkan. Para bawahan Inju yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa terdiam. Mata mereka membelalak hebat melihat apa yang terjadi pada pemimpin mereka. Sosok yang selama ini mereka segani, kini telah benar-benar kalah. Tergeletak tak sadarkan diri tanpa harapan untuk bangkit kembali. Yewon kemudian mengangkat tubuh Inju dengan kekuatan telekinesis, dan tanpa banyak bicara, ia menyerahkannya kepada Hubong. Ia hanya memberi perintah singkat agar Hubong tetap fokus pada pertahanan dan menjaga formasi. Di sisi lain, para bandit Yonggo Family yang masih tersisa terlihat gemetar. Ketakutan mulai merayap di wajah-wajah mereka. Mata mereka tidak bisa lepas dari sosok Jeon Yewon yang kini berdiri dengan senyum menyeringai, penuh tekanan dan kepercayaan mutlak. Mereka tahu, kini giliran mereka. Tatapan mengerikan Jeon Yewon seakan membukukan darah mereka. Tanpa berpikir panjang, para bandit langsung melemparkan senjatanya ke lantai kapal dan melarikan diri terbirit-birit, ketakutan setengah mati. Seruan panik mereka menyebut Yewon sebagai monster. Namun Yewon tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Dengan satu gerakan tangannya, senjata-senjata yang sebelumnya mereka lemparkan ke dek kapal mulai terangkat perlahan ke udara satu persatu, seperti dihantui oleh kehendak yang tak terlihat. Ia segera memanggil Nano, dan sistem canggih itu langsung merespon perintahnya, menargetkan satu persatu musuh. Dalam sekejap, pengendalian Ki diaktifkan pada 63 senjata yang telah ia pilih sebelumnya. Setiap pedang kini membidik para bandit yang sedang panik berlarian. Kini, mereka yang berusaha melarikan diri tak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi. Pedang ke-63, simbol penutup dari semua kehancuran, melayang paling tinggi di atas kapal, siap menghujam kapan saja. Beberapa bandit mendongak ke langit, matanya membelalak tak percaya. Mereka merasa seolah sedang berada dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Mimpi yang penuh dengan pedang-pedang berterbangan, siap menyambut ajal mereka. Yewon mengepalkan tangannya, dan sesaat kemudian, ke-63 pedang meluncur seperti rentetan rudal yang tak terbendung. Suara deru senjata yang terbang membelah angin memekakan telinga. Dalam hitungan detik, hujan pedang menghujani kapal dengan akurasi mematikan. Para bandit yang kucar-kacir tak karuan menjadi sasaran empuk. Satu persatu tumbang, tertusuk oleh hujan besi yang tak memberi ampun. Salah satu kapten kapal hanya bisa berdiri terpaku menyaksikan kekacauan itu. Dalam benaknya, hanya satu pikiran yang tertinggal, bahwa Jeon Yewon adalah monster yang muncul dari dasar neraka. Dalam kepanikan, ia berseru memerintahkan anak buahnya untuk memutus rantai penghubung kapal agar mereka bisa segera menjauh dari kapal iblis itu. Seorang bandit yang berada di sisi kapal mengangguk cepat dan mencoba menghancurkan rantai dengan pedangnya. Namun melihat mereka kesulitan, Yewon hanya tersenyum dingin, seakan menikmati kepanikan mereka. Tanpa berkata apa-apa, ia melayangkan pedangnya. Satu tebasan tajam memutuskan rantai kapal dalam sekejap. Kapal itu langsung bergerak menjauh, berlayar bebas dari kapal tempat Yewon berdiri.
Kapten kapal tersebut terkejut. Ia tak menyangka bahwa rencananya berhasil. Namun dalam pikirannya muncul satu pertanyaan besar. Mengapa monster itu justru membantunya? Tatapan Jiwon dari kejauhan sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Tidak ada ampun di mata itu. Dugaannya tidak salah. Tepat saat kapal mereka mulai menjauh, puluhan pedang kembali meluncur dari langit, bukan untuk memperingatkan, tapi untuk menghukum. Pedang-pedang itu menghujam geladak kapal tanpa belas kasihan. Dalam sekejap, kapal mereka mulai miring, kehilangan keseimbangan karena kerusakan parah di bagian bawah. Kekacauan tak terhindarkan, para bandit mulai menjerit, panik, dan berebut mencari tempat berlindung. Kapten memerintahkan agar jangkar segera diturunkan, berharap kapal bisa berhenti dan tetap stabil. Namun salah satu anak buahnya segera berseru bahwa hal itu mustahil karena kapal terus bergerak dan tak bisa dihentikan di tengah badai pedang seperti ini. Teriakan dan suara dentuman terus menggema di telinganya. Di tengah hujan pedang dan kepanikan para bawahannya, kapten kapal mulai kehilangan kendali atas dirinya. Lututnya lemas, ia jatuh terduduk di atas dek. Matanya kosong menatap kehancuran yang terjadi di sekelilingnya. Rasa takut yang mendalam mulai menelannya perlahan. Kini, ia sadar dugaannya salah besar. Tidak ada tempat aman, tidak ada jalan keluar. Semua usaha untuk menyelamatkan diri hanyalah ilusi, karena tempat di mana ia berdiri sekarang adalah neraka itu sendiri. Satu semburan darah menyambut akhir yang pasti. Tubuh sang kapten akhirnya ikut terhempas menuju kegelapan, menyusul takdir para bandit lainnya. Kini suasana beralih ke kapal tempat kelompok Cheon Jaewon berada. Kapal itu telah dipenuhi genangan darah, sementara tubuh para bandit berserakan tak beraturan, menjadi saksi bisu pembantaian satu sisi yang baru saja terjadi. Hubung menoleh ke sekeliling dengan senyum lebar terpampang di wajahnya. Kekaguman terhadap Yeon memenuhi pikirannya. Bagaimana tidak, pria itu baru saja menghabisi seluruh musuh yang datang menyerang dan melakukannya seorang diri tanpa bantuan siapapun. Namun di tengah aroma darah dan kemenangan itu, suasana berbeda terlihat dari sosok Gamian. Ia masih terduduk lemas, tubuhnya bergetar pelan, dan air mata terus mengalir dari matanya disertai suara isakan yang tertahan. Kesedihannya begitu mendalam, membuat suasana seketika terasa kontras dengan euforia yang dirasakan Hubong. Pandangan Baeki sempat terarah pada wanita itu. Dalam hati, ia bertanya-tanya, mengapa Gamian menunjukkan kesedihan yang begitu kuat, padahal ia baru saja diselamatkan dari ancaman kematian. Berusaha menenangkan, Baeki menyampaikan bahwa bayi Gamian akan segera diamankan dan semuanya akan segera selesai. Namun ekspresi Gamian justru mengeras. Ia menatap Baeki dengan sorot mata penuh kemarahan dan kekesalan yang dalam, seolah Baeki dan kelompoknya bukan penyelamat, melainkan musuh yang merenggut sesuatu darinya. Kebingungan mulai merayap di wajah Hubong. Ia menoleh pada Baeki dengan penuh tanda tanya, bertanya dalam hati, apa sebenarnya yang terjadi dengan wanita itu? Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja diselamatkan menunjukkan tatapan seolah-olah mereka adalah penyebab penderitaannya? Namun Baeki hanya terdiam. Ia masih mencoba memahami apa yang sebenarnya dirasakan wanita itu. Sementara itu, di tempat lain, suasana berpindah ke kediaman Yongho family. Malam telah menyelimuti kompleks itu, dan hanya terlihat beberapa penjaga yang masih berpatroli. Tiba-tiba, sosok Dangwa muncul dari kegelapan di belakang salah satu penjaga. Dengan gerakan cepat dan senyap, ia mematahkan leher penjaga itu dalam satu hentakan halus, lalu menyeret tubuhnya ke dalam semak-semak tanpa suara. Itu adalah penjaga ke-10 yang berhasil ia lumpuhkan dalam diam. Dari pengamatannya, Dangwa menyimpulkan bahwa hampir seluruh kekuatan penjaga telah dikerahkan ke kapal. Yang tersisa hanyalah beberapa penjaga ringan, beberapa wanita, dan seorang bayi, sasaran utama misinya. Matanya lalu tertuju pada sebuah rumah yang tampilannya lebih mencolok dibandingkan bangunan lain. Dengan naluri yang tajam, ia menilai bahwa bangunan itu kemungkinan besar adalah kediaman pemimpin Yongho family. Ia segera bergerak ke sana, menyelinap mendekati pintu, lalu membukanya secara perlahan dan hati-hati. Namun di balik pintu, sosok wanita muncul tiba-tiba. Ia sedang menggendong seorang bayi. Refleks, wanita itu hampir berteriak, tetapi sebelum suara keluar dari mulutnya, Dangwa telah lebih dulu menotok titik tertentu di tubuhnya. Wanita itu seketika lumpuh, jatuh perlahan. Dangwa telah mengambil bayi tersebut. Sebelum meninggalkan tempat itu, ia menatap wanita yang tak sadarkan diri itu dengan raut wajah yang dingin namun berat. Dalam benaknya, Dangwa mengakui bahwa ia tidak bisa membiarkan siapapun hidup setelah melihat wajah aslinya. Ia menyesal, tapi keputusan sudah dibuat. Dengan satu totokan ringan ke dahi sang bayi, ia membuat bayi itu tertidur sejenak, memastikan bahwa misi ini tidak berakhir kacau oleh tangisan atau suara yang tak terduga. Setelah semuanya terkendali,
Deng Hua segera meninggalkan kediaman Yung Ho family. Tak lama berselang, Deng Hua akhirnya tiba di tepi sungai. Namun langkahnya terhenti seketika, matanya terbelalak, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Kapal-kapal milik para bandit telah hancur lebur dan terombang-ambing di tengah sungai. Puing-puing kayu terapung menjadi bukti nyata dari kehancuran total yang baru saja terjadi. Ia tak menyangka kapal-kapal itu bisa dihancurkan secepat ini. Dalam pikirannya, Deng Hua menduga bahwa Ye Wen pasti telah menggunakan teknik air sword yang tidak masuk akal itu, sebuah kekuatan yang bahkan sulit dicerna oleh logika. Dari arah atas tebing, tiba-tiba terdengar suara telepati yang memanggilnya. Sosok yang memanggil itu adalah Hubong, yang kini tampak berdiri di atas batu besar sambil melambai-lambaikan tangan dengan senyum cerah di wajahnya. Deng Hua segera menaiki tebing dan mengikuti Hubong yang berjalan lebih dulu. Tak lama, ia berdiri di hadapan Ye Wen dan langsung melaporkan bahwa misinya telah berhasil diselesaikan. Ye Wen menyambut kabar itu dengan senyum tenang, disertai pujian singkat atas keberhasilan Deng Hua dalam menjalankan tugasnya. Deng Hua menoleh ke sekeliling, memperhatikan situasi di sekitar area. Matanya terpaku pada sosok Inju yang kini terikat kaku di sebuah pohon dengan lengan yang telah terputus. Namun dalam benaknya, Deng Hua teringat akan rumor yang pernah ia dengar bahwa lebih dari separuh kandidat pewaris tahta telah kehilangan lengan dalam proses pertarungan kekuasaan. Bahkan hanya membayangkannya saja sudah cukup membuat tubuhnya bergidik perih. Di sisi lain, Gamian terlihat bersandar lemas di bawah sebuah pohon. Tubuhnya bergetar halus, wajahnya pucat, namun sorot matanya justru tajam dan menusuk. Tatapan itu bukanlah milik seseorang yang baru saja diselamatkan, melainkan seperti milik seseorang yang sedang menatap musuh bebuyutannya. Deng Hua yang penasaran bertanya pada Hubong tentang kondisi Gamian. Namun Hubong pun tak tahu pasti. Ia hanya menjelaskan bahwa sejak tadi wanita itu terus menatap mereka dengan sorot aneh, seakan sedang menyimpan kebencian dalam-dalam. Karena itulah, ia belum berani membuka segel darah yang membatasi energi Gamian. Deng Hua perlahan mendekati wanita itu dan menyampaikan bahwa bayinya kini sudah diselamatkan. Seketika, tubuh Gamian tersentak dan air mata yang sempat berhenti mengalir kini kembali menuruni pipinya tanpa henti. Melihat reaksi itu, Ye Wen memberi isyarat bahwa situasinya tampaknya sudah aman dan segel darah Gamian bisa dibuka. Deng Hua mengangguk, lalu dengan cepat menotok aliran darah di tubuh wanita itu untuk melepaskan segel tersebut. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Gamian tiba-tiba menjerit keras. Deng Hua tersentak dan refleks langsung menutup mulut wanita itu dengan telapak tangannya. Ia tak menyangka reaksi sekuat itu dan dengan cepat memperingatkan agar wanita itu tidak membuat keributan. Jika ia berteriak sekali lagi, maka aliran darahnya akan ditotok kembali. Perlahan, Deng Hua membuka tangannya dari mulut Gamian, berharap tidak ada ledakan emosi berikutnya. Namun tatapan yang ia dapatkan hanyalah kebencian yang tak tersembunyi. Sorot mata Gamian berubah begitu tajam, penuh amarah. Dalam kesedihannya, ia menyatakan bahwa orang-orang di hadapannya, mereka yang menyebut dirinya sebagai penyelamat, telah membunuh suaminya. Baginya, itu adalah dosa yang tak akan pernah bisa dimaafkan. Deng Hua tersentak, ekspresi bingung langsung terpancar dari wajahnya. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah pria yang dimaksud oleh Gamian sebagai suaminya adalah wakil kapten dari kelompok bandit itu. Gamian dengan air mata mengalir deras di pipinya, mengungkapkan kemarahannya. Ia menyatakan bahwa sejak awal ia sudah mencoba memperingatkan mereka. Ia sudah mengatakan bahwa pria itu adalah suaminya, namun peringatannya diabaikan dan pria itu tetap dibunuh tanpa belas kasihan. Beigi yang mendengar pengakuan itu hanya bisa menatap dengan pandangan tercengang. Selama ini, ia mengira air mata Gamian hanyalah luapan ketakutan atau manipulasi. Namun sekarang ia sadar bahwa perasaan wanita itu benar adanya. Air matanya adalah tangisan nyata dari hati yang kehilangan. Setelah meluapkan amarahnya kepada Deng Hua, Gamian mengalihkan pandangannya kepada Ye Wen. Sorot matanya berubah tajam dan penuh celaan. Dalam tangis dan amarah, ia mengecam Ye Wen sebagai iblis sejati. Baginya, kekuatan bukanlah alasan untuk bertindak semena-mena. Meskipun seseorang kuat, itu tidak berarti ia bisa dengan mudah menghabisi nyawa siapapun yang ditemuinya. Mendengar itu, Hubong sontak terperanjat. Dalam pikirannya, ia menyadari bahwa wanita itu belum tahu siapa sebenarnya sosok yang berdiri di hadapannya. Namun Ye Wen hanya menanggapinya dengan senyuman datar. Tidak ada pembelaan, tidak ada pula bantahan. Dalam diamnya, Ye Wen mulai merasa penasaran dengan apa yang ia lihat. Ia kemudian bertanya kepada Nano, kenapa wanita yang baru saja diselamatkan justru menunjukkan kebencian mendalam terhadap orang-orang yang menyelamatkannya. Nano langsung merespon, menjelaskan bahwa Gamian kemungkinan besar mengalami sindrom yang dikenal sebagai Stockholm Syndrome. Ye Wen menyimak dengan serius saat Nano melanjutkan penjelasannya.
Kondisi itu terjadi karena ketakutan yang sangat besar atau tekanan psikologis yang ekstrim justru menumbuhkan rasa simpati, ketergantungan, bahkan cinta terhadap orang yang mengancam atau menahannya. Yewon sempat terdiam. Dalam pikirannya, ia benar-benar tidak menyangka bahwa kondisi psikologi seperti itu bisa terjadi. Di sisi lain, Inju yang masih tergantung lemas di pohon mendengar semua keributan itu. Meski tampak tidak sadarkan diri, nyatanya ia hanya berpura-pura pingsan. Keributan yang terjadi tidak luput dari pendengarannya, termasuk pernyataan Gamian yang mengungkap hubungan pribadinya dengan wakil kapten dari Yongho Family. Dalam hati, Inju mengakui bahwa rumor-rumor yang pernah ia dengar ternyata benar. Cucu perempuan dari Dokter Ilahi memang menjalin kedekatan yang tak biasa dengan wakil master tersebut. Meski Inju telah mengorbankan banyak hal demi mencapai tujuannya, ia justru menilai bahwa kejadian ini adalah perkembangan terbaik yang bisa terjadi. Karena kini, wanita yang mereka harapkan akan menjadi sekutu justru membenci kelompok Yewon sepenuh hati, dan jika itu terus berlanjut, maka segalanya tak akan berjalan sesuai keinginan mereka. Gamian dengan sorot mata penuh kemarahan menatap Yewon tajam. Ia menyampaikan bahwa alasan Yewon membawanya pasti memiliki tujuan tertentu. Sebagai imbalan atas penyelamatannya, ia menduga bahwa neneknya, sang Dokter Ilahi, akan diminta menyelamatkan seseorang yang penting bagi Yewon. Melihat sorot kebencian yang begitu nyata di mata Gamian, Danghwa mencoba menenangkan. Ia menjelaskan bahwa informasi yang mereka terima sebelumnya adalah bahwa Gamian telah diculik dan bayinya dijadikan sandera. Dalam kondisi mendesak itu, mereka tidak memiliki cukup waktu untuk memverifikasi keadaan sebenarnya. Semua tindakan yang mereka ambil adalah hasil dari krisis dan keterbatasan waktu. Namun penjelasan itu tak mengubah ekspresi Gamian sedikit pun. Ia tetap dingin dan penuh penolakan. Baginya, permintaan maaf dan pengakuan kesalahan itu tidak akan menghidupkan kembali suaminya. Dengan nada tajam, ia menegaskan bahwa Yewon tidak akan mendapatkan apapun yang ia mau. Hubung yang mendengar pernyataan itu terlihat bingung, lalu bertanya lebih lanjut maksud dari ucapan Gamian. Wanita itu lalu berseru bahwa ia tidak akan ikut bersama mereka. Bila mereka memaksanya pergi, maka ia akan memberitahukan semua yang terjadi kepada neneknya. Dan jika itu terjadi, tak satu pun dari mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ia menyatakan bahwa pria yang ia sebut iblis, Jeon Yewon, juga pantas merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga. Kata-katanya menusuk udara malam, menyulut ketegangan dalam diam. Sejenak, suasana berubah senyap, angin malam bertiup pelan, menyapu keheningan di antara mereka yang berdiri dalam konflik batin masing-masing. Lalu, tiba-tiba ekspresi Gamian berubah. Ia tampak terkejut, seolah baru menyadari sesuatu yang penting. Hubungnya berdiri di dekatnya menghela nafas perlahan, lalu menatapnya dengan sorot mata yang berbeda sembari berkata, "Sayang sekali, sepertinya kau mengira kami adalah kelompok biasa. Yah, meski itu tidak penting, sepertinya kau tak tahu banyak tentang Demon Lord kami." Kata-katanya mengandung ketegasan dan ironi, seakan memperingatkan bahwa permainan yang sedang berlangsung bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan dengan emosi semata. Begitu mendengar istilah Demon Lord disebutkan, tubuh Gamian langsung menegang. Keterkejutannya tak bisa disembunyikan. Ia mulai menyadari bahwa pria yang berdiri di hadapannya adalah seseorang yang tak sembarangan. Sementara itu, Inju yang masih terikat di pohon mengintip apa yang terjadi dari sudut matanya yang terbuka sedikit. Ia bergumam pelan dalam benaknya, hanya ada satu orang di dunia persilatan yang layak menyandang gelar Demon Lord, yang berarti pria itu berasal dari kultus demonik. Jeon Yewon akhirnya angkat bicara dengan suara datar yang tidak menggambarkan emosi. Ia menyampaikan bahwa rasa kehilangan bukanlah milik Gamian seorang. Ia sendiri tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang berharga. Apapun yang dirasakan wanita itu, apakah ia akan jatuh cinta pada orang yang menculiknya atau justru menganggap mereka sebagai musuh, semuanya bukanlah urusan Yewon. Gamian dengan nada penuh tekad menyampaikan bahwa ia tidak akan mengubah pendiriannya. Menurutnya, tindakan Yewon hanyalah bentuk ancaman, dan ia berjanji akan memastikan bahwa neneknya tidak akan memberikan pertolongan apapun kepada kelompok yang ia anggap sebagai iblis itu. Namun pernyataan itu hanya disambut oleh senyum tipis dari Yewon. Dengan ketenangan yang menakutkan, ia menyampaikan bahwa orang mati tidak bisa bercerita. Kata-kata itu membuat Gamian dan Inju tersentak dalam diam. Keheningan mendadak menyelimuti suasana. Yewon lalu menoleh kepada Danghwa dan menanyakan pendapatnya terkait kemungkinan tersebut. Danghwa dengan ekspresi dingin dan suara datar menjawab bahwa dalam situasi kacau seperti ini, kematian seorang tawanan bukanlah hal yang aneh. Bahkan menurutnya, dengan membawa tubuh Gamian saja sudah cukup untuk menyampaikan pesan. Mungkin hal itu akan menyedihkan bagi sang nenek, tapi mau bagaimana lagi? Tiba-tiba, senyum yang aneh terbentuk di wajah Gamian.
Senyum itu bukan karena ketenangan, tetapi karena ketakutan yang mulai merayap di seluruh tubuhnya. Wajahnya dipenuhi keringat dingin. Ia mencoba berbicara, mengingatkan mereka bahwa sebelumnya mereka datang dengan tujuan menyelamatkan. Ia menanyakan dengan suara goyah, apakah mereka sungguh akan membunuhnya meski mereka adalah penyelamatnya. Yewon hanya menatapnya sambil mengalirkan ki ke tangannya. Ia menjawab bahwa benar, misi awal mereka memang untuk menyelamatkan Gamian, tetapi itu semata karena ia adalah cucu dari dokter ilahi. Namun dengan sikap dan ucapannya yang sekarang, nilainya telah hilang sepenuhnya di mata Demon Lord. Ia tak lagi berbeda dari tawanan biasa. Gamian mencoba menjawab, ia ingin menyampaikan sesuatu, namun jari-jari Yewon telah lebih dulu bergerak. Dalam satu gerakan cepat dan presisi, tangan Yewon memutar leher Gamian hingga berputar 180 derajat. Dalam sekejap, nyawa wanita itu lenyap. Tubuhnya jatuh tergeletak ke tanah tanpa suara, dingin, dan tak bernyawa. Yewon memastikan kematian Gamian, lalu dengan tenang memerintahkan Danghwa untuk menidurkan bayi tersebut untuk sementara waktu. Di sisi lain, Inju yang masih terikat di pohon hanya terdiam, tidak ada reaksi apapun darinya. Namun dalam benaknya, ia terguncang luar biasa. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kelompok ini benar-benar akan membunuh cucu dari dokter ilahi. Baginya, orang-orang ini sudah melampaui batas. Mereka adalah sosok-sosok gila yang tak bisa diprediksi. Yewon perlahan melangkah mendekati Inju. Ia menatapnya tajam, lalu dengan satu gerakan cepat, tangannya mencengkram leher Inju. Tatapannya dingin seperti es. Ia mengatakan bahwa dirinya tahu Inju tidak benar-benar pingsan. Inju hanya menutup mata, berpura-pura tak sadar. Inju akhirnya membuka mata, dan apa yang ia lihat di hadapannya adalah wajah seorang pria yang tidak ragu membunuh siapapun. Ekspresi ketakutan memenuhi wajahnya. Yewon hanya menanggapinya dengan senyum kecil yang mengerikan. Lalu dengan suara yang rendah dan tegas, ia menyampaikan satu kalimat yang mengunci nasib lawannya. Sekarang, giliranmu.